Alkitab mengajarkan bahwa hendaklah kita memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Pada hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan keyakinan bahwa firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan akan menjadikan kita diberkati. Namun sebelumnya, mari kita mohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat daripadamu memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan, agar dalam kehidupan kami selanjutnya, kami sungguh-sungguh dapat hidup sesuai dengan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang diberkati Kristus, pada saat ini saya mengajak kita membaca Alkitab dari kitab Kolose, pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Kolose pasal 2, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di sini, kita menemukan bagaimana Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Kolose, yang memberikan penekanan agar supaya jemaat yang ada di Kolose, yang disebutkan orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus, sudah menerima Kristus, hendaklah teguh iman dan hati yang bersyukur. Jadi memiliki keteguhan iman dan hati yang bersyukur. Nah, pada bagian awal pembacaan kita di sini, ayat yang ke-6 kembali ditekankan pembacaan kita ini, kamu telah menerima Kristus. Kamu, jemaat Kolose, kamu sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sesuatu yang merupakan hal yang sangat mendasar di dalam keyakinan orang Kristen. Sudahkah setiap pribadi kita memiliki Yesus di dalam hidup kita, seperti jemaat yang ada di Kolose? Pendengar, kebenaran firman Tuhan saat ini, kita kembali merenungkan hidup kita. Benarkah kita sudah memiliki Yesus? Kita mungkin sudah beragama, berpuluh tahun status kita sebagai orang yang beragama. Tetapi benarkah Yesus sudah ada dalam hidup kita? Karena Alkitab memberikan cara untuk bisa mengetahui. Kita dapat mengevaluasi, benarkah Yesus ada dalam hidup kita? Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, makan dengan dia, dia dengan aku." Kristus mengetuk pintu hati setiap manusia. Setiap manusia yang membuka pintu hati, mengundang Yesus masuk di dalam hidupnya, maka Yesus itu berdiam di dalam dirinya. Itulah yang dikatakan, kamu sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sudah memiliki Yesus seperti
jemaat Kolose. Karena Alkitab juga mengatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kapan Roh Kudus berdiam dalam hidup kita? Yaitu pada saat kita membuka pintu hati, mengundang Yesus menjadi Tuhan kita, menjadi juru selamat kita. Dan pada saat itu juga Dia menghapus semua dosa kita, menyucikan kita, dan Dia mau berdiam di dalam kehidupan kita. Nah, sesudah status kita disebutkan sebagai orang yang sudah memiliki Kristus Yesus Tuhan kita, maka anjuran selanjutnya adalah, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yesus ada di dalam kita, maka kita tetap di dalam Kristus. Keyakinan yang dirindukan oleh Allah terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya, bahwa dia hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi ayat selanjutnya ini mengajarkan bahwa sesudah kita menerima Yesus menjadi Tuhan kita, Yesus berdiam di dalam hidup kita, maka kita juga akan berakar di dalam Dia. Diam di dalam Dia, dan semakin berakar di dalam Dia, semakin kokoh di dalam Dia, dibangun di dalam Yesus Kristus. Nah, jika hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, maka yang akan kita temukan selanjutnya adalah kamu akan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Cukup banyak waktu yang mungkin sudah kita lewati di dalam keaktifan kita di jemaat, di gereja di mana kita bergabung. Dan ada setiap saat diajarkan, diingatkan tentang iman di dalam Kristus. Kokoh di dalam Kristus. Berulang kali kamu sudah diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya hendaklah kamu tetap teguh. Imanmu tetap teguh di dalam Dia, sehingga menghasilkan hati yang melimpah dengan syukur. Hendaklah kamu memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Situasi apapun, suasana bagaimanapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Alkitab mengajarkan bahwa hendaklah kita memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Kita boleh bersukacita terus di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itulah anjuran firman Tuhan. Apapun situasi kita, dalam suasana banyak persoalan, dalam suasana banyak masalah, yakinlah bahwa Tuhan akan menyanggupkan kita untuk bisa menyelesaikan semua pergumulan, mengatasi semua persoalan yang kita alami, dan menjadikan kita tetap menikmati hati yang bersyukur, melimpah dengan syukur. Alkitab mengajarkan hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kepada jemaat yang ada di Kolose, Tuhan mengingatkan supaya mereka memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Dengan cara demikian, maka mereka memiliki semangat yang kokoh untuk terus maju, untuk terus giat, untuk terus teguh di dalam keyakinan mereka. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Janganlah persoalan, janganlah masalah, tantangan menjadikan kita tidak bersyukur lagi kepada Tuhan. Menjadikan iman kita goyah. Kamu sudah ada di dalam Kristus. Oleh karena itu, hendaklah kamu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan semakin dibangun di dalam Dia. Sehingga tantangan sekuat bagaimanapun, gelombang hidup sehebat bagaimanapun, tidak akan menggoyahkan iman kita. Bahkan kita akan tetap bersyukur, seperti anjuran firman Tuhan. Kamu tetap memiliki hati yang bersyukur, melimpah dengan ucapan syukur. Dapatkah hal ini terjadi di dalam kehidupan kita?
Dapatkah kita menikmati hal seperti ini? Hati kita terus bersyukur walaupun tantangan, walaupun di sekitar kita mungkin ada gejolak COVID-19 yang masih tetap kita waspadai saat ini? Adakah ucapan syukur tetap melimpah di dalam kehidupan kita? Hal ini boleh terjadi jika kita benar-benar sudah menyadari bahwa kita tetap di dalam Kristus. Kristus sudah ada di dalam hidup kita. Itulah sebabnya dikatakan, hendaklah kita tetap di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Jadi di dalam pengajaran saat ini, diingatkan hati-hatilah supaya jangan ada orang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ada saja tawaran, ada saja pengajaran yang kedengarannya indah, kedengarannya menyenangkan telinga, tetapi belum tentu ajaran di dalam Kristus. Itulah sebabnya diingatkan hati-hatilah. Iblis berupaya dengan segala macam cara menggoyahkan iman setiap orang percaya, setiap anak Tuhan. Tetapi Alkitab memberikan pengajaran, hati-hati, supaya kita tetap teguh. Kita tetap di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, sehingga persoalan ajaran-ajaran palsu tidak akan menggoyahkan iman kita. Bahkan disebutkan, kita tetap teguh di dalam Kristus karena kita mengikuti ajaran menurut Kristus. Bacalah Alkitab, renungkanlah firman Tuhan, mohonlah tuntunan Tuhan, memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan, menjadikan kita boleh terus teguh di dalam Tuhan. Karena itu, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita saat ini, marilah kita belajar Alkitab. Marilah kita mengevaluasi iman kita. Sudahkah kita terima Yesus? Sudahkah Yesus ada dalam hidup kita? Seperti jemaat Kolose, kamu sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita? Jika belum, percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, tetapi dia memiliki hidup yang kekal. Yang berikutnya adalah, marilah kita terus teguh di dalam Dia, sehingga kalau toh ada tantangan yang datang, gelombang kehidupan yang menantang kita, kita tetap teguh. Bahkan kita tetap memiliki hati yang bersyukur. Kiranya firman ini menjadikan kita terus teguh dan bersyukur di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kembali kami diingatkan untuk tetap teguh di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.